Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Daniel Oktavin SPD, Guru Seni Budaya SMP Negeri 10 Kota Kalongan. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang mana terdiri dari 7 topik. Nah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian, yang kedua yaitu memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yakni modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul yang pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan, kemudian menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka? Dan perlu kita ketahui dalam sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai, ya perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut yaitu diantaranya yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kemudian murid duduk rapi menghadap ke depan dan kelas yang hening. Selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan peringkingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyergamkan pembuatan tugas. Yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya dalam modul 2 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak hanya individu yang sama, dan zaman selalu bergerak secara dinamis. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas Trikon, yakni asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas Trikon dianggap menjadi bagian yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kontinu yaitu pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan yang ada di luar negeri. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri.
Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama yaitu melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua yaitu mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Kemudian memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan yang keempat yaitu pendidikan dapat mengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama yaitu pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman tersebut. Selanjutnya yaitu setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang berikutnya yaitu pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Kemudian menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sing tulada, in madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Selanjutnya menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yakni yang pertama yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Karena dalam sebuah keluarga merupakan pendidikan yang pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dalam berbudi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya yaitu masyarakat atau pergerakan pemuda. Di lingkungan pemuda masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul serta berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.